Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rusulillahi ajmain. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah SWT dimanapun kita berada, bersyukur sekali dalam kesempatan ini kita masih diberinya limpah rahmat, taufik dan hidayahnya oleh Allah SWT. Di antaranya nikmat yang tidak terhingga dan tidak bisa kita bandingkan dengan sesuatu apapun, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya kita masih diberinya nikmat umur, sehat badan, sehingga kita bisa hendaknya memanfaatkan semua nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita dengan melakukan amalan-amalan soleh dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana kita ingat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Khususnya kebetulan pada malam hari ini adalah malam Jumat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan, menganjurkan kepada kita insan-insan yang beriman, yang mencintai beliau Rasulullah SAW, agar memperbanyak sholawat pada malam dan hari Jumat. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, kata beliau Rasulullah SAW, maka akan dibalas dengan 10 rahmat. Allah SWT akan berselawat kepada mereka, akan dihapuskan 10 kesalahan, dan akan diberi 10 derajat kemuliaan oleh Allah SWT. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asra sholawat wa khuttut anhu asru khuti'an wa rufi'at lahu asru darajat. Dalam hadis lainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulin nasibi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholat. Sesungguhnya barang siapa banyak berselawat kepadaku, nantinya dia akan dekat denganku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita selalu ingat memperbanyak sholawat kepada beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita telah dikirimkan sesosok manusia yang mulia, paling utama dan paling berjasa, yang patut kita jadikan suri tauladan untuk kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik, sahabat seiman, dalam kesempatan yang baik ini sebagaimana ayat yang dibacakan di dalam mukadimah tadi, yakni surat Ibrahim ayat 7, ya, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ingat terhadap maklumat Allah Subhanahu wa taala,
terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, khususnya kita orang-orang yang beriman kepadanya, bahwa kita diperintahkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkannya. Dan barang siapa mensyukuri nikmat yang dianugerahkan itu, baik di hati dengan ucapan maupun dengan perbuatan, Allah SWT akan membalas, akan menambah nikmat-nikmat kepada kita. Dan barang siapa mengingkari, mengkufuri, tidak ada rasa syukur dan terima kasih, ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Di ayat yang singkat ini secara umum bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bersyukur kepadanya, dan mengingatkan agar kita janganlah mengingkari, janganlah mengkufuri, dan janganlah berpaling terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menghidupkan kita. Kita dari tiada menjadi ada, dari tanah diciptakan, ditiupkan roh menjadi manusia, yang pada awalnya ketika penciptaan Adam, Nabi Adam alaihissalam, dan kita anak cucu Adam beserta keturunannya diciptakan dari tulang sulbi ayah-ayah, dari tulang sulbi sperma dan ovum yang berkumpul di rahim seorang ibu, maka ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya tidak ada apa-apanya, dari benda mati dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan. Artinya kita harus bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kita adalah benda tidak ada apa-apanya, dari benda mati menjadi benda hidup. Itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Maka Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ini keheranan Allah SWT. Allah SWT heran, bertanya-tanya, dengan secara halus menyindir orang-orang yang kufur terhadap nikmat, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang lari dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah dan beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin mereka kufur terhadapku, mereka ingkar terhadapku? Dari tadinya kalian itu tidak ada apa-apanya, benda mati, kemudian saya hidupkan. Dan ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kami matikan. Summah yumitukum, akan kami matikan. Summah yuhyikum, dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un. Jadi kita pada umumnya dihidupkan itu 2 kali dan 2 kali dimatikan. Pada saat kita dihidupkan seperti yang kita alami sekarang ini, kita bisa berlaku apa aja, mau baik, mau jahat,
mau mensyukuri, mau mengingkari, mau kufur, ya, mau beriman, mau melaksanakan amalan soleh, mau melaksanakan amalan yang jahat, mau mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, kita bebas. Bebas. Tidak ada yang memaksa. Ya, begitu juga dengan amalan-amalan soleh. Seperti kita ketahui, amalan yang paling dicintai, yang utama sebagai umat Islam, itu jelas sekali bahwa kita di dalam rukun Islam, di samping syahadat, ya sholat, zakat, puasa, haji, umroh bagi yang mampu. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa amalan yang paling dicintai dan utama oleh Allah SWT itu ada 3. As-sholatu ala waktiha, birrul walidain, jihadu fi sabilillah. Yakni sholat tepat waktu, berbakti kepada kedua orang tua, dan berjihad fi sabilillah. Itu amalan yang paling utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali pada saat ini kita dihidupkan. Kita masih diberi nafas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi nikmat, masih diberi masa, umur. Nah, umur ini manakala kita tidak manfaatkan dengan amalan-amalan soleh, perbuatan-perbuatan yang mengandung iman, yang mengandung kebaikan, yang mengandung nasihat-nasihat kepada sesama dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran, maka kita termasuk orang yang sia-sia, termasuk orang yang merugi. Summah yumitukum, summah yuyikum. Pada saat kita dimatikan dan dihidupkan kembali, untuk apa dihidupkan kembali? Pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sanalah waktunya tiba pembalasan atas perilaku kita, atas amalan kita, atas segala hal yang kita perjuangkan selama hidup kita. Wa innama tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat akan dibalas sesempurna-sempurnanya, sebaik-baiknya sebagai balasan terhadap apa yang telah kalian perjuangkan selama hidup di dunia. Dari nikmat umur, nikmat raga yang sehat bugar, nikmat ilmu dikemanakan, nikmat rezeki kita diapakan, dimanfaatkan untuk jihad fisabilillah, dimanfaatkan untuk menolong orang lain, untuk membantu pengembangan tempat ibadah dan lain sebagainya. Semua itu akan kita nikmati dan akan kita rasakan, akan kita lihat pada hari kiamat. Dan ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa allaisani illal insa masa'a, wa allaisalil insani illa masya'a. Bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu apapun kecuali apa yang telah dia usahakan.
Jadi mari kita manfaatkan nikmat rezeki kita, nikmat ilmu kita, nikmat raga kita, nikmat sehat kita untuk keperluan amal-amalan soleh. Nanti Allah SWT akan memperlihatkan catatan-catatan terhadap semua perbuatan itu. Wa anna sa'yahu saufa yura, bahwa semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yujzahul jaza al aufah, dan semuanya juga akan dibalas dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya pada hari kiamat. Nah, barang siapa amalan baiknya memenuhi persyaratan untuk selamat dari neraka, maka dia termasuk golongan orang-orang yang menang. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa diselamatkan, selamat dari neraka jahanam, dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kita dihidupkan, dimatikan, dihidupkan kembali, dicatat segala perilaku kita, dan juga dicatat jejak-jejak kita, bekas-bekas kita. Di dalam surah Yasin 12 dikatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kullasain asoinahu fi imamin mubin. Bahwa sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, kami mencatat semua perilaku mereka selama hidupnya, dan mencatat semua jejak-jejak mereka di kitab yang nyata Lauh Mahfuz, dan akan diperlihatkan pada hari kiamat. Nah, apa artinya jejak-jejak mereka? Kita ketahui bahwa setelah kematian, setelah kita melakukan sesuatu, biasanya ada bekas, ada yang kita tinggalkan. Meninggal kita, misalnya kita punya ilmu, kita ajarkan, tentu ilmu itu berbekas, dikembangkan oleh anak didik kita, diteruskan dari generasi ke generasi. Maka inilah yang disebut bekas, jejak-jejak kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan rezeki kita. Kita punya ladang, bisa jadi hasilnya kita keluarkan untuk kepentingan fisabilillah. Kita punya tanah yang memadai, kita siapkan, kita hibahkan untuk kepentingan umum, untuk tempat ibadah misalnya, atau penghasilan ladang kita anggarkan beberapa persen untuk kepentingan ibadah atau fisabilillah. Maka ini akan berbekas, mengalir hingga hari kiamat meskipun kita sudah meninggal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma aksaruhum wa kullasain asoinahu fi imamin mubin. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, dalam penjelasan yang singkat, setidaknya kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran atas peringatan Allah SWT, bahwa bagaimana mungkin mereka kufur terhadap nikmatku, bagaimana mungkin mereka mengingkari keberadaanku.
Padahal mereka itu benda mati yang tidak ada apa-apanya dihidupkan dan dimatikan. Kemudian dihidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Ingatlah bahwa hidup kita ini sementara. Hidup di dunia tidak akan kekal, kecuali hanya godaan-godaan yang penuh tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebaik-baiknya umat, sebaik-baik manusia, secerdas-cerdasnya manusia adalah yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Demikian, jangan lupa like, comment, and share, subscribe. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita sendiri dan keluarga kita, sahabat seiman dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.